Selamat sore untuk teman-teman sekalian yang ada di Amerika Serikat dan selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengupdate situasi sekarang mengenai virus corona yang terjadi di Amerika Serikat. Kemarin saya tidak melaporkan situasi virus corona di sini, tetapi 3 hari lalu saya melaporkan itu. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba mengupdate mengenai situasi sekarang ini di Amerika Serikat. Pertama-tama, kalau kita melihat data yang ada di sini, di televisi sini, di channel CNN, itu kita melihat secara global, artinya bahwa orang yang terkena virus corona secara seluruh dunia itu sekitar 2.614.040 orang. Sekali lagi, sejumlah 2.614.040 orang. Nah, kalau kita bandingkan 3 hari lalu sejumlah 2.320.000 lebih orang yang terkena virus dan yang meninggal sekarang ini sejumlah 182.004 orang. Sekali lagi 182.004 orang yang meninggal. Nah, itu meningkat sekali, meningkat drastis hanya 2 hari sampai hari ini. Nah, coba kita melihat untuk di Amerika Serikat saja. Untuk di Amerika Serikat, jumlah orang yang kena virus corona sampai hari ini sejumlah 835.316 orang. Nah, itu terjadi pada hari ini. Nah, 3 hari lalu sekitar 790.000 lebih orang yang terkena virus. Dan pada hari ini yang meninggal total 45.950 orang. Sekali lagi 45.950 orang. Nah, kalau kita bandingkan 2 hari lalu, itu hanya sejumlah 37.000 orang yang meninggal. Berarti selama 2 hari ini peningkatannya tajam sekali, sekitar 8.950 orang yang meninggal dalam waktu cuma 2 hari saja. Nah, kita bisa bayangkan bahwa peningkatan orang yang meninggal ini semakin hari semakin meningkat. Artinya bahwa pandemik ini tetap berjalan terus sampai kapan akan berakhir. Nah, pertanyaan ini tetap ditanyakan oleh banyak orang di sini, kapan pandemik ini, kapan virus corona ini akan berakhir? Rupanya belum ada jawaban yang pasti kapan ini berakhir. Karena dari segi data yang ada, jumlah orang yang terkena virus ini tetap meningkat. Dan orang yang meninggal juga tetap meningkat. Artinya bahwa virus ini tetap berkelanjutan, tetap berkontaminasi dari satu orang ke orang yang lain. Saya dengar di Indonesia sekarang juga ada peningkatan yang sama. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita melihat data ini, itu menjelaskan kepada kita semua bahwa virus ini betul-betul menakutkan, betul-betul memberikan sesuatu yang tidak pasti untuk masa depan kita, baik di Amerika maupun di seluruh dunia. Karena itu teman-teman sekarang, kita mencoba untuk berpikir positif, terutama bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang saatnya kita untuk berpikir lagi bagaimana kita bisa hidup
tanpa bergantung terlalu banyak kepada orang lain. Artinya bahwa sekarang kita macam self-employed, artinya bahwa kita mencoba untuk melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Bagi teman-teman orang yang bekerja di kebun, yang punya tanah, sekarang saatnya mungkin kita mulai mengolah tanah itu, supaya dari tanah itu kita bisa menghasilkan sesuatu untuk makan. Karena rupanya kalau kita selalu bergantung kepada perusahaan, terlalu bergantung kepada pemerintah, itu rupanya dalam situasi semacam ini sulit. Karena itu bagi orang, terutama bagi para petani, masalah makan minum ini kelihatannya tidak terlalu berat ketimbang orang yang hidupnya bergantung pada perusahaan ataupun bekerja di tempat orang lain. Karena kalau perusahaan tutup, tentu orang tidak mendapat gaji, tentu orang tidak mendapatkan uang. Dan ini menjadi kesulitan. Tetapi bagi mereka yang memiliki pekerjaan sendiri, orang-orang yang memiliki sawah atau kebun atau apa saja, ya mereka bisa mengambil sayur dari kebun. Mereka bisa mendapat beras datangnya dari kebun. Nah, bagi mereka yang bergantung kepada orang lain, bergantung kepada perusahaan, bergantung kepada pihak pemerintah, kelihatan menjadi susah, terutama dalam krisis semacam ini. Karena itu secara positif, saya mengajak kepada teman-teman sekalian yang memiliki tanah kosong, yang memiliki kebun kosong, yang tidak diolah. Saatnya Anda untuk berpikir, berkreatif, untuk mengolah tanah itu sehingga bisa menghasilkan sesuatu untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak usah lagi membeli bahan makanan di tempat lain karena kita memiliki sendiri dari kebun. Nah, ini mungkin salah satu cara yang sederhana yang mungkin kita buat, terutama kalau krisis ini tetap terjadi, berlanjut. Ini menjadi susah. Tentu nanti banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang pengangguran, akhirnya kita menjadi susah. Karena itu, saya mengajak kepada kita semua mendoakan kepada Tuhan, terutama pihak dokter, perawat yang mencoba membantu mereka yang terkena virus ini. Semoga dengan keahlian mereka, dengan pelayanan mereka, semua orang yang terkena virus itu bisa terlayani dan bisa sembuh. Dan kita juga berdoa untuk para ahli yang saat ini sedang mencari cara yang baik untuk menemukan obat dan vaksin untuk virus ini, supaya mereka bisa menemukannya dan menggunakan keahlian mereka untuk berguna bagi banyak orang. Karena teman-teman sekalian, mari kita saling mendukung, mendoakan semoga virus corona ini akan berakhir. Dan selamat berjumpa dengan saya, dan juga terima kasih, dan kita akan bertemu di lain kesempatan.